makam Waliullah Mbah Mangli. Masyhur karomah beliau bisa melipat bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita belajar dari salah satu tempat yang penuh ketenangan, yaitu makam Mbah Mangli atau yang dikenal sebagai KH Hasanasari, berada di Dusun Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan menuju lokasi ini benar-benar bikin hati adem. Jalannya berkelok khas pegunungan. Udara sejuk lereng Gunung Andong langsung menyambut sejak pertama kali masuk kawasan Dusun Mangli. Di sekitar makam masih berdiri pondok pesantren Mangli. Pesantren yang dulu didirikan sendiri oleh Mbah Mangli. Suasananya tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Gak heran kalau banyak orang bilang, baru sampai halaman pesantren saja hati sudah terasa lebih damai. Mbah Mangli memiliki nama asli Muhammad Bahri, sedangkan nama KH Hasanasari lebih dikenal di kalangan santri. Julukan Mbah Mangli sendiri berasal dari dusun tempat beliau tinggal dan berdakwah. Beliau dikenal sebagai ulama, harismatik sekaligus mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Selain mendirikan pondok pesantren Mangli, beliau juga ikut berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Magelang. Yang menarik, meskipun memiliki kehidupan yang cukup mapan, Mbah Mangli justru memilih hidup sederhana. Banyak cerita dari para santri yang mengatakan, kalau beliau sering menolak menerima bayaran ketika diminta mengisi pengajian. Bagi beliau, menyampaikan ilmu agama adalah bentuk pengabdian kepada Allah, bukan jalan mencari keuntungan. Sikap seperti inilah yang membuat nama beliau begitu dihormati hingga sekarang. Tapi, ada satu hal lagi yang membuat nama Mbah Mangli begitu melegenda, yaitu berbagai kisah karomah yang diceritakan turun-temurun oleh para santri dan masyarakat. Perlu diingat, kisah-kisah ini merupakan cerita yang hidup di kalangan murid dan peziarah, sebagai bagian dari tradisi lisan, sehingga tidak dapat dipastikan secara historis. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang melipat bumi. Konon, Mbah Mangli dipercaya mampu hadir di dua tempat yang berjauhan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada yang mengaku melihat beliau sedang mengajar di pesantren, sementara di saat yang sama orang lain bersaksi beliau sedang memenuhi undangan pengajian di kota lain. Bagi sebagian orang mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi bagi para santri, kisah ini menjadi bagian dari keyakinan mereka terhadap karomah seorang wali Allah. Cerita lain yang juga sering dibahas adalah saat beliau mengisi pengajian tanpa menggunakan pengeras suara. Bayangkan saja, ribuan jamaah duduk memenuhi halaman, tetapi suara beliau tetap terdengar jelas sampai ke barisan paling belakang. Di zaman sekarang mungkin kita langsung berpikir soal teknologi, tetapi pada masa itu belum ada fasilitas seperti sekarang. Karena itulah banyak orang menganggap kejadian tersebut sebagai salah satu karomah yang diberikan Allah kepada beliau. Ada sedikit cerita atau pengalaman dari akun medsos @Yulia Rahmawati. Beberapa kali ziarah ke sana rombongan. Pernah kepepet butuh duit 100 JT. Padahal nggak punya tabungan, nggak punya emas yang harus dijual. Ziarah sendirian barengan cucunya Mbah Mangli. Kami motoran sendiri. Pas berangkat hujan deras, tambah petir yang menakutkan bagi saya yang seorang wanita motoran sendiri. Sampai di makam baca Yasin dan lain-lain, waktu menjelang maghrib, suasana mendung syahdu setelah hujan, dan dingin tentunya. Saya bicara sendiri, Mbah, jenengan walinipun Gusti Allah, jenengan boten kapundut. Namung dohir mawon, jenengan langkung caket, kalih pangeran. Kulo nyuwun didongake, disuunke teng Gusti Allah, supados Gusti Allah paring pitulungan dumateng kulo. Setelah mewek karena waktu deadline segera tiba, harus segera ada duit. Segitu yang serupiah pun saya belum punya. Setelah mewek, menikmati pemandangan depan berupa langit yang mendung dengan awan kelabu. Tempat ziarah bagian wanita, bisa langsung pemandangan luar awan kelabunya. Kok keluar-keluar mirip naga, begitu batin saya. Lama-lama langsung merinding ternyata. Bukan keluar naga, melainkan tulisan Arab dengan lafal yang sangat saya hafal. Itu saya ziarah Jumat malam Sabtu. Seninnya tanpa terduga, ada seseorang yang belum pernah saya kenal. Belum pernah ketemu, sama sekali asing. Memberi uang kuma-kuma senilai Rp1 yang saya butuhkan. Allahu Akbar, nangis saya. Saya cerita ke teman yang ikut mendampingi. Indreke Gus
cucu Mbah Mangli, teman saya bilang, "Itu manusia beneran? Apa malaikat nyamar?" Pertolongan Allah sungguh hadir melalui hal yang sangat ajaib. Jangan lelah UTK meminta, karena Dia Maha Kaya. Mbah Mangli sebagai wasilah, doanya lebih didengar daripada saya yang lemah dan banyak dosa. Masih ada kisah lain yang membuat banyak orang takjub. Beberapa tamu yang datang mengaku belum sempat mengutarakan maksud kedatangannya. Tetapi, Mbah Mangli sudah lebih dulu mengetahui apa yang mereka inginkan. Bahkan, ada cerita seorang tamu yang berniat meminta buah jeruk sebagai tabaruk. Sebelum sempat berbicara, Mbah Mangli justru memetik jeruk dan langsung memberikannya. Kisah seperti ini terus diceritakan dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. Namun, di balik semua cerita karomah itu, satu hal yang paling penting untuk diteladani bukanlah keajaiban-keajaibannya, melainkan akhlaknya. Beliau dikenal sangat rendah hati, istiqomah dalam berdakwah, dan selalu mengajarkan agar manusia semakin dekat kepada Allah. Bahkan, sejumlah ulama besar, termasuk Gus Miek, pernah menyampaikan penghormatan yang tinggi kepada sosok Mbah Mangli karena kedalaman spiritual dan ketulusannya dalam membimbing umat. Hari ini, makam Mbah Mangli menjadi salah satu tujuan wisata religi yang selalu ramai. Ada yang datang untuk mendoakan beliau, ada yang ingin mengenang perjuangannya, ada pula yang sekadar mencari ketenangan batin. Saat memasuki kompleks makam, suasananya terasa khusyuk. Para peziarah duduk membaca tahlil, melantunkan doa, dan menjaga adab selama berada di area makam. Terlepas dari berbagai kisah yang berkembang, satu hal yang pasti adalah Mbah Mangli telah meninggalkan warisan besar berupa ilmu, pesantren, dan keteladanan hidup. Mungkin itulah karomah terbesar yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Ilmu yang terus mengalir, akhlak yang terus dikenang, dan jejak dakwah yang tak pernah benar-benar hilang dimakan zaman. Kalau menurut kalian, bagaimana? Apakah kisah-kisah karomah seperti ini cukup dipandang sebagai bagian dari tradisi lisan yang menginspirasi, atau justru menjadi bukti betapa besarnya kemuliaan seorang wali di sisi Allah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap jaga adab saat berziarah ke makam para ulama, makam waliullah, makam keramat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan, mohon koreksinya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya.